Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Aku ini nih, ada sesuatu yang harus aku ceritakan juga. Untold story about Rizky Perwira sih. Jadi ada dua, physical violence sama sexual harassment. Padahal cowok kamu ya. Aku cowok, Tidak dapat dipungkiri. laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa cowok pun juga dapat sexual harassment gitu ya. Betul. Kalau kamu yang gimana itu? Eh, Yang pertama, fisik. Fisik dulu ya. Dulu itu kekerasan yang benar-benar melukai sampai sekarang pun ingat gitu. Aku dulu waktu kelas 5 SD ceritanya. Ini yang benar-benar membekas di hatiku sampai benar-benar aku baru berani cerita itu tahun 2019. Ke siapa? Ke teman-teman yang aku percaya, ke dosenku waktu kita ada sesi kuliah yang membahas itu, sharing gitu. Nah, aku membahas itu untuk pertama kalinya. Dan berani untuk di depan teman-teman juga. Bener. Wow. Keren. Dan berani untuk di depan teman-temanku yang semuanya itu dari luar kota, yang intinya itu semua itu tahu gitu loh. Waktu itu. Jadi tahun 2019 aku berani cerita itu karena memang aku perlu cerita. Gitu. Kenapa kamu merasa itu perlu? Kenapa harus dikeluarkan? Karena aku nggak mau di generasiku dan di generasi yang akan datang itu akan berlanjut yang namanya physical violence. Gitu. Kekerasan fisik yang seperti aku alami. Jadi dulu ceritanya gini. Waktu kelas 5 SD kita habis olahraga, satu kelas itu habis olahraga, sesi olahraga gitu ya. Terus habis itu datanglah guruku dengan mobil barunya, gitu. Guruku dengan mobil barunya, terus habis itu diparkir, gitu kan. Yang namanya anak-anak pasti kan lari-lari sekeliling gitu loh. Lari-lari kemana, kita main-main apa gitu. Dulu ceritanya itu aku sering dibully sama temanku, gitu. Aku sering dibully, kayaknya bulian itu hampir setiap hari gitu. Dari kecil udah dapat. Dari kecil, ya benar. Dari kecil aku merasa aku sudah dibully itu dari aku SD sampai aku SMP gitu. Karena apa dulu? Ya gini sih, karena memang dulunya aku kan lemes gitu ya. Sisi feminimku itu dulu lebih tinggi. Lebih dominan gitu. Jadi mereka itu ngolok-ngolok yang ke arah situ gitu loh. Ya seperti itu, tahu sendiri kan ya, seperti itu pasti. Paham. Nah itu, aku lanjut ya. Jadi dulu waktu kelas 5 SD, waktu kita olahraga dan kita lagi muter-muter ini ya, kebetulan aku dibully sama temanku, dikasih tip X wajahku. Terus? Gitu, aku dikasih tip X. Nah kebetulan si guruku yang mobilnya baru itu kan baru datang. Ya aku secara otomatis mau lihat kaca dong, terus habis itu lihat mukaku, habis dicoret-coret sama temanku itu gimana. Terus habis itu tak bersihin pakai tanganku sendiri. Tapi aku nggak megang mobil itu sama sekali. Nggak megang mobil itu sama sekali karena aku berada di deket T. Terus habis itu aku berusaha ngebersihin wajahku sendiri gitu. Akhirnya setelah bersih, ya wes lah. Aku nggak main-main sama temanku. Takutnya nanti aku dikasih tip X lagi gitu. Akhirnya aku ke perpustakaan baca-baca buku gitu wes. Baca-baca buku, gabut gak jelas. Habis itu ada salah satu temanku beda kelas. Tapi dia kebetulan pas lagi ada di luar. Katanya aku dipanggil sama guruku yang baru datang itu, yang baru mobilnya baru itu. Dipanggil, Renia kamu ning ngarepan, kesini kamu di depan, mau dimarahin kamu sama Pak itu. Kamu nggak ngerti nih? Nggak ngerti. Kenapa yang dimarahin? Kenapa aku dimarahin? Maksudnya kalau aku nggak bikin salah apa-apa. Ya wes lah. Tapi aku di perpustakaan wis drowodek gitu. Maksudnya sudah deg-degan banget gitu loh. Akhirnya aku ke depan pelan-pelan gitu sambil jalan gitu. Habis itu disamperin sama Pak itu ternyata aku sudah ditunggu di depan. Habis itu orangnya ngerangkul aku gini gitu. Bilangnya gini, Le, sampean tahu nggak orang yang besetin mobilku? Ya aku kaget dong seketika, langsung kaget gitu kayak emang ada toh maksudnya yang besetin mobilnya Pak ini kan mobilnya kan baru gitu kan ya. Belum ada plate kalau nggak salah dulu. Atau sudah ada plate tapi aku lupa gitu. Nggak ada sih. Tapi kalau misalkan teman-teman yang main di sekitar itu termasuk aku juga ada tapi nggak pegang-pegang mobilnya sama sekali gitu. Akhirnya orangnya tetap meminta aku untuk jujur. Ya aku bilang sejujur-jujurnya aku enggak
gitu loh. Nggak megang mobilnya sampean gitu. Dulu itu ceritanya ada satu kelebihan di dalam diriku sendiri bahwa aku dari dulu sudah bisa ngomong. Berani untuk ngomong. Berani untuk ngomong gitu. Memang banyak ngomong sih dari dulu. Dari kecil. Dari kecil memang banyak ngomong. Jadi berani mengungkapkan bahwa itu sesuatu yang nggak aku lakukan gitu loh. Akhirnya semakin aku didedes gitu ya, semakin aku dipush terus untuk jujur, ya aku jujur bahwa aku nggak pegang mobilnya sama sekali, bahwa aku nggak ngebosetin mobilnya. Terus habis itu orangnya marah dong, semakin naik emosinya, semakin kayak bilangnya gini, kalau di nggak apa-apa pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa apa ya? Santai. Kowe, misalnya gak ngaku, aku iso ngatin yang maplok kamu ning gini. Gitu. Marek cilik dikan ono. Akhirnya teman-temanku tahu kalau Pak itu semakin marah-marah, akhirnya Pak itu bawa aku di samping mobilnya sambil ngasih tahu ini apa besetnya di mobil itu mana, gitu loh. Lah wong gak ketok ngene aku bilang gitu. Kamu dengan santainya ngomong ngono ya? Lah wong gak ketok ngene aku, gitu. Akhirnya teman-temanku yang tahu itu saksinya banyak. Sekarang semuanya saksinya masih hidup semua. Dan mereka itu bikin kayak bunderan gitu loh. Bikin kayak bunderan, kayak menonton gitu. Dan mereka itu semuanya diem. Terus habis itu aku kembali lagi dididik sama guruku. Pokoknya gimana caranya aku harus ngaku bahwa aku membesetin mobilnya gitu loh. Padahal enggak. Memang beneran enggak. Bukan aku pokoknya. Dan aku nggak tahu. Yang difitnah itu dulu ada 3 orang temanku. Tapi yang paling nemen itu aku. Yang paling parah itu aku. Ya, jadi dulu habis itu pas aku semakin nggak ngaku, orangnya tuh nampar aku. Bos aku dikumpat. Bener-bener tampar. Bener-bener kekuatan full nih. Kekuatan full. Jenengan kalau misalkan melihat video ini ya Pak ya, semoga jenengan menyesal. Jadi bener-bener aku ditampar pakai kekuatan yang full, orang dewasa ya, orang sudah berumur melawan anak usia 10 tahun. Itu kan bener-bener sakit gitu loh. Tapi aku berusaha melawan itu dengan kata-kataku sendiri. Ora Pak, gak ngapusi aku gitu. Panggah di kaplok ae gitu loh. Tetap ditampar, tetap di apa gitu. Setelah aku ditampar, aku jatuh, terus habis itu aku berdiri lagi. Terus habis itu ditonjok muka aku berdiri lagi. Terus habis itu aku sampai ini ku ya, amit godekku ini. Dulu itu aku sampai diangkat sampai ini brodol gitu loh. Sampai beberapa rambutku itu brodol. Beneran sakit. Terus habis itu aku dicengkiwing gitu, terus sampai aku sekakiku naik gitu loh. Sampai kakiku itu melayang. Seperti itu. Kowe lek gak ngaku aku iso nyiksa kowe luwih di rumahne. Gitu. Aku sampai kayak yang bener-bener aduh ini aku disiksa mati-matian nih. Sampai akhirnya benar-benar aku setelah ditampar bolak-balik, akhirnya aku jatuh sampai aku wajahku semuanya biru. Akhirnya aku terakhir aku mau jatuh tapi mau bangkit lagi itu wis hampir sulit gitu loh. Terus sama guruku part yang terakhir itu aku diludahi. Di bagian muka? Di bagian mukaku. Aku diludahi. Tidak mencerminkan seorang guru sama sekali? Sama sekali. Sama sekali bukan seorang guru. Dan tidak mendidik sama sekali. Itu. Habis itu karena orangnya itu akhirnya marah-marah ya, karena telingaku dulu itu sampai hampir nggak bisa denger gara-gara itulah pokoknya sudah terlalu banyak pukulan, terlalu banyak sampai aku jatuh berkali-kali gitu loh. Akhirnya aku bangkit-bangkit sendiri, nggak ditolong sama temanku, akhirnya aku berusaha jalan ke kelas sambil nangis gitu. Yang bisa tak lakukan cuma nangis, miso, nangis, miso. Ngerti miso ya? Ya sudah tahu. Cuman aku dulu kan memang nggak berani miso karena memang dari rumah pun nggak pernah diajari seperti itu. Jadi aku nggak berani. Cuma itu karena terpaksa, saking benci ini, saking benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan itu sempoyongan wes aku dulu. Dan anehnya tidak ada satupun guru yang tahu di sekolah itu. Pas waktu aku SD, teman-temanku pasti tahu aku dulu SD mana. Itu aneh apa sepertinya emang nggak mau tahu ya? Ada 2 kemungkinan. Memang benar-benar nggak tahu atau mungkin sengaja. Sengaja nggak mau tahu. Sengaja nggak mau tahu. Karena mungkin takut keendus sesuatu. Dulu itu ceritanya gini ya. Aku setelah dari sekolah itu jalan pulang, jalan kaki aku pulang mau mampir ke kantor polisi. Kebetulan rumahku dekat sama kantor polisi.
Aku sudah nyampe di depannya kantor polisi sambil nangis-nangis gitu wes. Tapi itu aku nggak berani bilang ke kantor polisi bahwa aku mengalami seperti ini. Akhirnya aku pulang. Kebetulan pas di depannya kantor polisi itu gang rumahku. Aku pulang. Aku udah di rumah, aku nangis-nangis segala macam gitu sampai marah-marah, sampai mendoakan yang enggak lah pokoknya. Terus habis itu ibuku datang, ibuku habis pulang dari ikut kursus, bukan kursus ya, maksudnya kerja di temennya jahit gitu loh dulu ceritanya. Habis pulang dari situ, ibuku tanya, lu nyapa kamu kok ini nangis segala macam kok wajahnya seperti itu kan. Akhirnya aku cerita gini-gini, ibuku nggak terima. Pas habis itu bapakku datang. Nah kebetulan bapakku itu adalah seorang guru yang baru aja dimutasi di sana. Gitu. Ya, yang baru dimutasi karena bapakku waktu itu baru diangkat jadi PNS. Gitu. Habis itu karena memang jauh ya dari Genteng ke Kalibaru gitu loh, bapakku dulu itu. Jadi pas pulang, akhirnya setelah tahu aku seperti itu, bapakku juga ikutan marah-marah. Tapi memang bapakku nggak bisa mewakili untuk datang ke sekolah karena memang bapakku masih baru nggak menjadi guru di Kalibaru waktu itu. Terus habis itu karena juga mungkin berpikirnya itu teman ya. Kamu nggak bilang kalau itu guru? Siapa? Gimana? Maksudnya kamu nggak bilang ke orang tamu kalau itu perbuatan gurumu? Aku bilang. Oh bilang. Aku bilang. Dan aku bilang siapa gurunya, siapa yang memperlakukan aku seperti ini gitu. Terus habis itu ya akhirnya diwakililah sama ibuku. Jadi aku besoknya datang ke sekolah dan ibuku bilang kepada kepala sekolah yang baru. Kebetulan kepala sekolahnya baru diangkat, baru ganti kepala sekolah. Itu pastikan akan menjadi sebuah cerminan yang buruk ketika seorang guru di dalam sekolah itu melakukan sesuatu kekerasan dan kepala sekolahnya baru pasti akan berpengaruh gitu loh. Kalau misalkan tidak ditindak. Waktu itu ibuku marah-marah gitu wes intinya ke kepala sekolah yang baru itu. Akhirnya minta keadilan gitu loh, daripada dilaporkan ke kantor polisi, ya mending diselesaikan sebijak mungkin di sekolah gitu. Akhirnya waktu itu ada rapat dadaan dan hari itu juga Pak itu yang nganiaya aku dimutasi. Hari itu juga diberhentikan tugasnya. Itu waktu itu kamu perasaannya udah lega atau belum? Belum, karena aku merasa bahwa orang itu harus dihukum yang sama. Kayak yang aku rasain, bener. Jadi kayak nggak ada kepuasan gitu loh waktu itu. Memang sedikit lega karena orangnya pindah gitu. Udah nggak ada ya? Orangnya udah nggak ada, itu sudah benar-benar lega aku. Tapi ternyata aku memang benar-benar belum bisa lega 100% karena nggak diperlakukannya sama. Ya dulu kan anak kecil ngiranya pasti dikuaploki sampai kepala sekolah anyar gitu. Pikirannya ya, gitu ternyata enggak. Dan anehnya lagi, aku nggak ngedapetin pendampingan secara psikologis gitu dari sekolah. Bener, aku nggak mendapatkan pendampingan secara psikologis. Berarti selesai itu ya udah selesai. Selesai itu ya udah. Dan lebih anehnya lagi, beberapa guru malah nyerang aku. Kenapa? Gini dulu bilangnya. Mungkin salah satu dari guru itu sudah pensiun, nggih. Jenengan kalau misalkan melihat ini, pasti ya semoga saja bisa meresapi perkataan saya. Dulu itu saya masih benar-benar ingat salah satu guru bilang gini, "Oh, kamu tahu dik nalika sing katene nglaporne di kantor polisi. Apa gak isin awakmu ngono kuwi, ndelok sekolahmu reputasinya hancur." Aku langsung marah tuh saat itu. Lebih pentingnya sekolah ya. Kayak ya ampun, itu lebih mementingkan sekolah daripada muridnya sendiri yang benar-benar disakiti, yang benar-benar disiksa, yang benar-benar sampai aku merasa kayak aku gak deserve untuk hidup lagi kayak gitu. Senyerah itu sama hidup sampai senyerah itu, sampai sesakit itu karena kan nggak bisa ngerasain tubuhku sendiri, gitu loh. Dan guruku itu enak-enaknya bilang seperti itu. Ya, habis itu kan karena dulu aku memang dari dulu seneng ngomong ya, habis itu tak lempar gini. Coba lek iku terjadi di sampean iku piye? Di anake sampean piye? Gitu. Terus gurune piye? Diam wis terusan. Jadi langsung diam. Dan dulu itu ada beberapa guru yang bilang seperti, "Oh, jadi lapor kantor polisi ini." Intinya aku itu enggak boleh harus lapor ke kantor polisi. Aku tuh enggak boleh harus membela diriku sendiri, itu enggak boleh sama guruku. Padahal itu loh benar-benar menyiksa diriku sendiri. Malah kamu yang dipojokkan. Malah aku yang dipojokkan. Tapi ada salah satu guruku yang bilang kayak, "Ya wis enggak apa-apa, semangat ya, sabar ya," gitu. Ada beberapa. Oh, masih ada. Masih ada. Tapi kan yang enggak enak itu seorang guru loh. Yang notabene aku itu enggak melakukan kesalahan apa-apa. Seharusnya aku bisa dilindungi, bisa mendapatkan cover pendampingan psikologis, tapi aku nggak dapat itu sama sekali. Dapatnya dari mana? Ya dari teman-temanku lah,
hiburannya teman-temanku, dapat dari guruku yang peduli, dapat dari orang tuaku. Itu. Jadi benar-benar aku nggak ngedapetin itu sama sekali. Dan itu yang aku sayangkan. Terakhir, aku ketemu sama orang yang dulu menganiaya aku, seorang guru itu. Tahun 2019. Dulu ceritanya waktu ada lomba bahasa Inggris se-Jawa Timur. Dulu kebetulan pas aku juga salah satu panitianya di situ di kampus. Habis itu kan nyebar undangan sama nyebar undangan untuk delegasi perwakilan gitu kan. Ada beberapa cabang-cabang lomba. Nah kebetulan aku ngirim di salah satu SD. SD-nya dekat rumahku juga. Ternyata nggak disangka-sangka nih ya. Ada guru itu. Ada Pak itu. Ada Pak itu dan masih hidup, masih sehat. Kenangan langsung muncul. Oh langsung muncul wes. Dulu aku berdua sama temanku. Nah temanku kebetulan sekarang lagi kerja di Malang. Kita berdua dulu, masih ingat. Temanku cewek. Gitu. Kita ngantar surat berdua di SD itu. Terus ternyata orang itu ada gitu loh. Aku kaget gitu, langsung mendelik gitu loh. Loh, wong iki kok sik urip gitu. Iya bener. Pikiran pertama itu ya? Yang pertama itu langsung itu. Loh, wong iki kok sik urip? Orang itu kok masih hidup gitu loh. Aku dulu padahal wes ngira sing enggak salah dulu pernah dapat info bahwa orang itu sakit-sakitan. Oh, paling mari mati gitu. Dulu memang pikiranku seperti itu. Aku berusaha untuk benar-benar lupa dengan masalah itu dan memaafkan, ternyata orang itu ada. Oh, balik wes. Itu masih sakit pas ingat itu? Oh, ingat itu langsung kayak semua lukai balik lagi gitu loh. Langsung kayak aku benar-benar marah ya dengan wajahku sing kayak mungkin mungkin banyak temanku tahu kalau misalkan aku lagi marah atau bad mood itu tahu kayak sini tuh ada kayak V gitu loh bentuk gitu. Iya kan? Jadi kalau lagi bad mood, lagi suasananya nggak enak itu pasti ada sesuatu yang kelihatan di badokku gitu. Oh alah, enak ya diidentifikasi ya. Aku baru ngeh itu beberapa waktu yang lalu gitu sih. Mulai misalkan bad mood itu kayak banget ngono lho Ki. Jadi oh iya tak lihat-lihat kan kok V gitu nyapa ya gitu ya. Gitu. Terus ternyata seperti itu. Aku dengan keadaannya seperti itu tahu orang ini ternyata masih hidup gitu loh. Kan bener-bener kayak membuka luka lama. Akhirnya dari mana Mas? Yuk nggak tak jawab lah. Akhirnya orang itu tanya terus ya. Aku kan cuma butuh sama kepala sekolahnya aja. Dia itu tiba-tiba datang nyerobot omonganku sama temanku sama kepala sekolah. Ini ada acara apa? Ini ada lomba apa? Yo, habis itu tak saut lah gini. Mohon maaf ya, saya tidak punya kepentingan dengan jenengan. Kalau jenengan bukan kepala sekolah, jangan bertanya apapun. Gitu tak ulang-ulangi gitu terus. Orangnya habis itu tanya lagi, tak jawab gitu lagi. Tanya lagi, tak jawab gitu lagi. Temenku sampai, nyapa sih kamu kok gak sopan banget gitu loh. Cetong tak ceritani gitu. Nanti tak ceritain kenapa gitu. Akhirnya aku cerita ke temanku gini gitu. Orangnya sampai ndedes, tanya-tanya terus gitu loh. Jenengan kepala sekolah apa mboten? Aku bilang gitu. Sampean itu adalah seorang kepala sekolah atau bukan? Kalau misalkan bukan kepala sekolah, saya tidak punya hak sama sekali untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya seperti itu. Soalnya kamu juga benar-benar sakit. Daripada nanti aku marah-marah nggak jelas, yang takutnya attitude-ku malah jadi kurang bagus di situ, walaupun itu sebenarnya juga attitude yang kurang bagus ya. Maksudnya daripada aku nanti mencak-mencak marah-marah di situ gak jelas, ya wis aku bilang aja seperti itu. Karena memang saya waktu itu memang nggak pernah nggak pernah kepikiran orang itu ada di sana, dan juga kebetulan kan orangnya juga bukan kepala sekolah. Ngapain aku harus menjawab pertanyaan dia gitu loh. Gak ada urusan memang. Tapi dia itu duduk aja di samping kepala sekolah. Mungkin kalau misalkan orang itu tahu pasti ingat gitu. Berarti sebenarnya ingat kamu mungkin ya? Mungkin sebenarnya ingat. Soalnya dari pertanyaan itu, dari bolak-balik itu tanya, kalau jenengan bukan kepala sekolah, saya tidak punya hak sama sekali untuk menjawab pertanyaan Anda. Itu tak jawab gitu terus. Orangnya tanya ini di mana, ininya tak jawab gitu terus. Sampai akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia kita pulang. Aku nggak salaman dong, nggak salaman ngapain? Aku juga nggak ada perlu sama orang itu. Saya pamitan sama kepala sekolah. Habis itu udah wes. Akhirnya aku cerita sama temanku. Cerita wes sama temanku. Wah lagi ternyata seperti ini gitu. Tiba nih kok yang ini tuh kamu sesakit itu ternyata. Iya. Ya Pol. Aku berusaha nutup loh itu, Misan. Aku berusaha nutup, ternyata orangnya ada di depanku pisan. Ya nggak ada permintaan maaf ke kamu. Tidak ada sama sekali. Dulu itu pas waktu aku masih SD dan orangnya masih mungkin ngurus surat pindah ini segala macam, orangnya itu loh nggak pernah ada satu patah kata pun minta maaf, itu nggak ada. Padahal jelas banget ya. Alasan dia dimutasi karena kamu nggak bersalah ya. Betul.
alasan dimutasi itu karena itu Parah benar-benar sangat sangat menyakiti sih. Itu benar-benar peristiwa yang sangat bisa banget aku ingat dengan sekejap mata dan nggak bisa lupa dengan hal yang seperti itu. Mungkin aku bisa memaafkan karena itu sudah lalu. Tapi aku nggak pernah bisa lupa dengan hal yang seperti itu. Itu terlalu menyakitkan dan sangat mengganggu mentalku. Jadi dulu itu kalau misalkan ada anak-anak dengan yang seperti itu, pasti aku langsung kayak ojo toh, gitu. Langsung takut gitu loh. Anak-anak yang terkena kekerasan fisik seperti itu, aku langsung kayak inget yang lalu-lalu. Kayak trauma ya jatuhnya. Trauma banget. Benar-benar trauma. Jadi ketemu orang dewasa takut, ketemu guru takut, takutnya diperlakukan yang sama seperti itu. Wow, seberpengaruh itu ya. Seberpengaruh itu dan teman-temanku nggak ada yang tahu aku suffer dari hal yang seperti itu. Bahkan yang tahu ya cuma orang tuaku doang. Karena waktu itu kamu nggak berani buka ke siapapun. Sangat menutup diriku untuk membuka itu. Tapi perlu sih ini dibuka ya. Harus, biar nggak terjadi sesuatu yang seperti ini lagi gitu loh. Walaupun sekarang 2021 nggak ada seperti itu, tapi tetap ada pasti. Mungkin guru-guru pun juga lebih guru-guru lebih aware, ya kan. Jadi memang benar-benar sekasar itu dan juga semelecehkan itu gitu loh. Sangat membebani pikiranku dulu waktu itu. Kamu kalau sekarang ketemu orang itu lagi, apakah masih tetap sakit nggak? Apakah udah sembuh? Nggak tahu ya. Aku belum pernah ketemu semenjak kejadian itu tahun 2019 itu, ketemu lagi sama orangnya masih belum pernah. Ya semoga enggak lah. Mungkin itu kan, lukanya mungkin udah terobati sedikit demi sedikit ya. Tapi aku takutnya nanti ketika ketemu orang itu lagi nanti langsung kayak muncul gitu loh, langsung secara tiba-tiba malah aku sendiri yang nggak bisa kontrol. Takutnya seperti itu. Tuh, itu adalah kekerasan fisik. Yang satunya tadi. Ini menarik ya, kekerasan. Aku sangat excited dengan cerita ini juga karena aku nggak pernah dengar cerita ini dari temanku siapapun, apalagi cowok sama sekali. Jadi aku harus membuka ini ya, benar-benar untold story ya ini. Memang hanya beberapa temanku aja yang benar-benar aku ceritain. Dan ini mungkin kali pertama aku untuk speak up di depan kamera. Gitu. Ya dulu memang pernah speak up, tapi kan hanya ke teman-temanku yang aku percaya. Pelecehan seksual. Kamu diajarkan kapan? Jadi kapan? Dulu aku masih SD dulu, kalau nggak salah kelas 4 SD. SD lagi. Dibully, kekerasan iya, pelecehan seksual iya. Semuanya dapat guys. Mulai dari SD. Mulai SD. Bener-bener toksik banget gitu loh kehidupanku SD. Wow, padahal kamu hitungannya di kota nggak sih? Bener. Kasian. Kota Genteng gitu. Terus? Dan gitu, habis itu aku dulu itu memang ketemu sama orang ya. Orangnya kebetulan masih saudaranya temanku. Terus habis itu kita ketemu. Habis itu si temanku itu bilang, kamu dicariin sama ini gitu. Ya maaf ya, aku harus tutup itu. Sama saudaranya temanmu? Dicari sama mas ini gitu. Nyapo, kenapa gitu kan aku bertanya gitu loh. Ya nggak tahu, temanku jawabnya gitu. Ya wes lah, akhirnya aku ketemu sama orangnya. Kita pertama kali ketemu, terus habis itu orang itu ternyata punya ketertarikan di aku gitu loh. Katanya dulu ngakunya orangnya itu adalah penerbit majalah anak gitu loh. Katanya aku tuh cocok. Mukaku itu katanya itu cocok untuk dijadikan model majalah anak. Dan juga bisa jadi artis lah gitu. Sekarang siapa sih anak yang nggak mau kalau misalkan diiming-imingi seperti itu? Yeah. Anak polos loh gitu. Siapapun nggak akan pernah bisa menolak gitu. Yeah. Ya mau lah aku. Akhirnya sempet kayak bikin schedule, ayo wes berangkat gitu. Kita ke studio, kita foto segala macam, tapi masih belum terlaksana. Tapi memang belum sampai terlaksana gitu loh. Terus habis itu aku cerita sama bapak ibu, katanya suruh hati-hati gitu aja wes. Aku nggak cerita lebih. Gitu. Aku nggak cerita lebih kan karena aku ceritanya mau diajain ini, gini. Ya wes hati-hati. Kalau bisa nggak usah gitu loh. Ya wes akhirnya kan karena aku sendiri juga takut karena nggak tahu, akhirnya ya kita cuma sekedar ketemu aja sama mas itu. Waktu itu kalau nggak salah usianya masih mas itu dulu pas aku masih SD kalau nggak salah, baru nikah, baru punya anak kok, anaknya masih balita. Hitungannya 20 tahun ke atas. Iya 20 tahun ke atas lah pasti. Masih balita dulu anaknya. Terus habis itu aku datanglah ke rumah temanku gitu. Sama orang itu, akhirnya aku ditanya-tanyain banyak hal lah intinya.
Dan orangnya bener-bener apa ya, kayak friendly gitu loh. Hmm. Orangnya friendly, terus habis itu kayak nggak nyangka gitu aja. Terus habis itu aku dikasih uang dong. Gitu. Berapa waktu itu? Banyak. Jadi dulu kan ceritanya aku nggak pernah pegang uang gede. Hmm. Dan sangguku tuh pasti sedikit-sedikit. Kalau nggak 1.000, ya paling banyak itu 2.000 wes gitu. 500, 1.000, 2.000 gitu Iya. wes. Kan Zaman nggak dulu. mungkin toh. Nggak mungkin toh kalau misalkan seorang anak kecil megang duit gede, apalagi memang dulu keadaan ekonominya memang di keluargaku seperti itu gitu loh. Jadi nggak mungkin pegang uang besar. Aku dulu itu dikasih uang sebanyak 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 gitu loh. Uang kertas nih ya. Uang kertas banyak banget Iya. gitu lah, kasih uang banyak. Terus habis itu karena mungkin aku dulu koclok ya. Habis itu uang itu kan aku takut megang uang besar akhirnya tak beliin jajan, tak kasih ke temanku. Baik sekali Anda. Langsung Aku habis. tak kasih ke temanku, sisanya cuma aku pegang 5.000 doang dan sisa uang itu tak kasih temanku juga. Kamu nggak dapat apa-apa nih berarti? Dapat 5.000 doang. Oh my god. 5.000 itu tak simpan karena mungkin ya anak kecil mungkin ya siapa tahu aku butuh lah gitu loh. Tak buat jajan besok di sekolah atau gimana. Tapi teman-temanku tak kasih jajan itu semua. Habis itu ya aku nggak bilang sama orang tua aku, mungkin ya ibuku nggak tahu sih ya, maaf ya Bu. Gitu. Jadi benar-benar aku menutup ini semua. Bahkan cerita ini pun ibuku nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu, bahkan bapakku sampai meninggal pun belum tahu. Ini padahal masalah penting sekali ya. Masalah penting banget. Terus? Gitu. Akhirnya aku sering beberapa kali ketemu sama orang itu. Akhirnya pas waktu dulu itu kalau nggak salah ada acara selamatan dulu kalau nggak salah itu. Di mana? Di saudaranya temanku. Oke. Nah terus habis itu orangnya datang, pingin ketemu sama aku. Akhirnya temanku nyamperin aku deh ke rumah. Nyamperin aku ke rumah, terus habis itu aku disuruh datang ke acara selamatan itu. Akhirnya aku datang, akhirnya aku ketemu sama orang itu, ya ini nih mulai sesuatu yang aneh terjadi gitu loh menurutku. Orang itu datang, terus habis itu ya kayak friendly gitu, kayak seorang kakak yang bener-bener hangat gitu loh. Sayang adik gitu loh. Kakak sayang adik gitu. Bener-bener habis itu aku dari belakangnya ternyata didekap dari belakang gitu loh. Oh, kamu kota gitu. Iya Mas, aku gitu. Itu gak aneh kamu? Aku memang awalnya gitu nggak aneh. Kalau sekarang mungkin mah aneh. Awal-awal dipeluk itu. Awal dipeluk nggak aneh sih. Okay. Cuman karena orangnya nggak membuat aku takut gitu loh. Terus habis itu lama-lama kok aneh gitu loh. Pegangannya dari belakang itu kok aneh. Gitu aku semakin erat gitu loh. Nah, terus habis itu aku dibisikin gini. Intinya kayak ya walaupun itu nggak sampai ke arah yang ekstrim, itu tapi bagiku itu sudah ekstrim. Kamu sudah sunat belum gitu, bilangnya gitu. Terus? Ya belum lah, aku mah bilang belum Mas. Kapan rencananya mau sunat? Nggak tahu, kan orang tua aku yang punya rencana bukan aku gitu. Ya wes. Habis itu orangnya matuk-matuk. Akhirnya aku diajak ke tempat space yang agak sepi, malam-malam gitu. Ya. Kamu mau aja waktu itu? Ya, karena aku sudah dikasih uang kan nggak enak. Oh, merasa sungkan. Merasa sudah dikasih, merasa orangnya juga enakan sama aku, merasa orangnya nggak ngancam aku sama sekali. Ya wis aku mau aja lah ikut. Terus habis itu ayo melok gitu. Ikut akhirnya ke space yang kosong itu. Ke space yang bukan kosong sih, maksudnya jauh dari keramaian. Ya akhirnya aku dipeluk-peluk dong dari belakang gitu. Dipeluk-peluk dari belakang. Terus habis itu ngomong samping gitu. Jadi ngomongnya gini. Aku boleh nggak lihat gitu. Terus kamu jawabnya? Ya aku nggak bilang apa-apa. Tiba-tiba orangnya nge-freeze kamu berarti. Aku langsung nge-freeze gitu loh kayak apa ini gitu loh. Gak ngerti kudu piye. Enggak tahu. Jadi bener-bener kayak pasrah wes. Akhirnya aku dipegang gitu. Cuma itu ya hanya sebatas itu doang. Ya tetap aja. Tapi itu terlalu ekstrim gitu loh. Iya, karena nggak pernah gitu. Dan dia cowok juga gitu loh. Dia tuh juga seorang ayah gitu loh. Ya mungkin waktu itu aku mikirnya nggak seaneh-aneh gimana gitu. Apa sih gitu loh. Pasti Pak, apa ya kok gini gitu loh. Itu tapi megangnya cuma sepersekian menit doang gitu loh, nggak lama, hanya pegang-pegang doang. Tapi aku kayak aneh gitu loh, aku merasa ya Allah aku ternodai dari kecil lah. Ternodai dari kecil. Ya Allah, gitu. Terus habis itu kan selesai, aku dikasih uang lagi dong, kasih 50.000. Habis itu langsung dikasih uang?
50.000 tuh nih. Utuh 50.000 biru gitu wes. Aku dikasih uang 50.000. Wes ini buat jajan. Terus habis itu karena aku mungkin memendam rasa takut gitu ya. Kok gitu ya gitu. Akhirnya bingung. Nah, teman-temanku yang enak. Aku beliin lagi, dapat lagi gitu. Pokoknya setiap aku dapat uang sing lumayan nih. Jadi uang itu mesti tak kasih ke temanku juga, tak beliin jajan. Jadi teman-temanku itu benar-benar yang dapat untung dari itu. Beberapa teman masih ingat lah mungkin mereka itu. Jajanin terus. Gitu. Terus habis itu kan jadi habis itu beberapa hari kemudian orangnya itu datang lagi minta temanku untuk jemput aku gitu loh. Terus habis itu dibilangin, "Ki, kamu nih di kamu hari iki enek sibuk enggak?" Enek kegiatan apa? Gak enek nyapo. Iku loh digoleki gitu. Dicariin. Akhirnya ya karena aku mau lah gue ngomong aku metu gitu. Kamu ngerasa wedi merasa takut karena seperti itu malam-malam yang bener-bener freak gitu loh. Menurutku itu seperti itu. Akhirnya entah bagaimana caranya aku ikut temanku wes dari situ. Akhirnya aku sempat menolak sama temanku, aku gak masalah tau gitu loh. Kenapa sih temanmu kok bujuk kamu terus? Ya karena kan dia juga disuruh dan dikasih uang. Jadi namanya mau anak-anak harus. ya, namanya anak-anak kan pasti seperti itu. Kalau misalkan udah dikasih sesuatu yang membuat dia bener-bener apa ya, tercukupi lah, seneng kasih apa itu pasti kan nurut gitu loh. Ya wes akhirnya aku karena sungkan juga akhirnya aku datang ke situ. Nah kebetulan dulu itu ceritanya rumahnya temanku itu orang tuanya lagi keluar. Terus habis itu mas itu sama istrinya sama anaknya. Terus habis itu keluar juga pakai mobilnya tak bawa. Aku tak metu ambil anaknya gitu. Keluarlah berdua sama anaknya, tinggal aku bertiga gitu sama aku, temanku sama mas itu. Gitu. Terus habis itu ya karena mungkin mau membujuk temanku biar ngalih, harus ngalih gue gitu. Jadi temanku itu dikasih uang. Temanku dikasih uang, dipegangin HP, terus tuku jajan kemana gitu. Sing adoh dulu waktu awal-awal bukanya Indomaret di Genteng sih dulu. Akhirnya dia beli jajan di Indomaret kan lumayan jauh. Itu lah. Bukan, dulu tempatnya di depannya pasar Genteng Kulon. Oh iya. Dia beli jajan di situ, terus habis itu ya dia entah jalan kaki, entah pakai sepeda nggak tahu ya. Nah tinggallah aku berdua sama mas itu lagi. Kamu nggak kepikiran mana? Enggak sih, karena waktu itu ya aku kira karena nggak ada apa-apa ya, tinggal berdua doang. Ternyata mas itu langsung menatapku gitu loh, menatap aku dengan tatapan sing aneh gitu. Terus habis itu nyapa mas aku gitu. Terus orangnya langsung tiba-tiba itu nutup jendela, nutup lawang segala macam gitu wes pokoknya. Ditutup semua. Habis itu, ayo mel aku, ayo ikut aku ke toilet. Aku diajakin ke toilet. Terus habis itu, ya dia melakukan hal yang sama lagi. Dia melakukan hal yang sama seperti pas waktu malam itu. Tapi ini lebih gimana ya, lebih ekstrim lagi. Soalnya dia tuh kayak berlutut di bawahku gitu loh. Berlutut di depanku gitu. Tapi cuma pegang-pegang gitu. Cuman kan aku kayak aduh freak banget sih. Tapi tetap aja ya. Iya, aku itu takutnya kayak ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Aku takutnya seperti itu. Apa aku dibunuh lah apa gimana gitu kan aku takut. Akhirnya ya aku cuma gitu cuma diem aja wes. Diem cuma gitu doang tuh. Cuma orangnya lihat, orangnya pegang-pegang selesai. Tapi itu sangat menakutkan gitu loh. Sangat menakutkan. Sangat lama rasanya ya waktu itu. Rasanya sangat lama padahal cepat gitu loh. Habis itu temanku datang, mas panggil gitu. Akhirnya ayo tunggu gitu. Si mas itu tuh khawatir, akhirnya bawa aku akhirnya keluarlah kita. Terus habis itu sama temanku ditanyain, samanya apa nih jadi ngambil Rizky? Kak iki mau arek pingin pipis, wedi dewean, takut kalau sendirian gitu. Suruh nganterin. Padahal aku nggak bilang gitu aku gak ngomong ngono ngawur ae fitnah kurang ajar gitu. Dulu ya aja batin aja cuma ya wes diem aja wes aku. Akhirnya kita makan jajan segala macam. Akhirnya aku pulang. Aku mau pamitan pulang, ditahan dong sama mas itu. Gak usah pulang disik ta gitu. Gak usah pulang disik. Gak apa mas, pas malam mau jam 8 gitu. Bener ya jam 8 mas belum malam ya. Iya iyalah. Apalagi sekarang keluar
Aku sendiri kalau malam itu biasanya keluarkan malam-malam gitu kan. Ya seperti itu. Jadi jam 8 malam aku pulang, aku dicium dong sama situ. Dicium apa pipi? Bibir. Pipi kanan, pipi kiri sama keningku. Just kayak bapakku gitu loh. Padahal bapakku sendiri kayak jarang gitu loh gituin aku itu. Kalau nggak bener-bener gemes sama aku. Iya kan? Jadi kan aneh gitu loh. Habis itu aku dikasih uang lagi. Itu pertemuan terakhir wis itu. Besok itu kayak sesuatu kayak menghantui pikiranku gitu loh. Apa? Kenapa? Jadi lihat berita anak-anak yang terkena pelecehan seksual yang lebih ekstrim daripada aku langsung takut kayak, ojo toh. Itu ada keluargamu? Nggak ada. Berarti kamu sendirian? Aku sendirian. Dan aku benar-benar nggak cerita masalah ini kepada siapapun. Gitu. Waktu itu sangat benar-benar takip. Aku jangan sampai cerita ini karena dulu itu aku takut apa? Aku takut semakin dibully, aku takut semakin direndahkan, aku takut semakin dilecehkan. Jadi aku nggak berani cerita. Bahkan dari dulu pun merasa korban tuh bisa jadi korban lagi malahnya. Benar. Bahkan korban bisa jadi tersangka. Takutnya kan seperti itu. Malah kalau misalkan, dan aku sangat bersyukur alhamdulillahirobbilalamin karena aku nggak sampai belok ke situ gitu loh. Kan banyak, ada beberapa temanku yang cerita ke aku seperti itu, dia akhirnya kan pindah haluan. Jadi itu sangat menakutkan gitu loh. Jadi aku sangat bersyukur untuk bisa menjadi diriku sendiri yang seperti sekarang ini yang benar-benar alhamdulillah normal gitu loh. Masih menjadi lelaki. Ya masih lelaki. Ya, benar, aku bersyukur karena itu. Jadi memang aku kayak educate yourself gitu, educate myself. Kayak memberikan pengarahan kepada diriku sendiri gitu loh. Bagaimana seharusnya. Terus habis itu kayak aku tahu sadar itu adalah sexual harassment itu ketika aku SMP mendapatkan pelajaran biologi ini segala macam. Yeah. Ternyata ya Allah, kok menyedihkan ya, ternyata aku sudah mendapatkan asupan seperti itu dari kecil. Sudah dapat ilmu itu dari kecil. Sudah punya bibit-bibit LGBT dari kecil. Iya. Jadi dan misalkan kamu beruntung sekali ya. Aku sangat beruntung dan aku merasa sangat bersyukur dengan itu. Aku sangat beruntung karena aku bisa suffer. Gitu. Aku bisa bertahan, aku bisa melewati itu semua gitu loh. Dan itu kan benar-benar menyakitkan gitu loh. Jadi kalau teman-temanku itu bilang, ya kamu ini bibit-bibit LGBT, emang iya aku gitu. Aku malah bilang memang ada karena memang aku punya pengalaman seperti itu, tapi aku bersyukur karena aku masih udah jauh ayo rek gitu. Saya suka ya. Seksi. Masih 4G LTE gitu loh. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang berubah gitu loh. Malah aku semakin harus bisa melindungi diriku sendiri. Itulah kenapa kayak aku harus memang benar-benar bisa melindungi diriku lebih untuk belajar tentang itu, baca tentang itu. Akhirnya aku semakin berani untuk menghadapi semuanya, semakin terlepas dari hal-hal seperti itu. Walaupun aku nggak bisa lupa. Dari luka masa lalumu tadi kan kamu akhirnya harus bisa sembuh nih. Iya betul. Self healingmu. Nah terus gimana gitu kamu? Sembuh dari hal seperti itu lebih ke arah menerima lagi sih. Menerima lagi. Karena itu kan sudah lalu. Aku menganggap semua itu yang sudah lalu kan nggak bisa terulang kembali. Yang bisa aku lakukan improve, melindungi gitu kan. Jadi biar semua itu aku bisa menghadapi. Kalau misalkan ada masalah-masalah yang seperti itu lagi, aku tuh bisa prevent atau itu bisa menghindari seperti itu lagi gitu loh. Karena aku memang dulu itu merasa kayak aku nggak punya benteng untuk melindungi diriku sendiri. Aku terlalu lemah, aku terlalu feminim, aku terlalu sangat menjadi seorang Rizky yang sangat lemah gitu loh. Pada saat itu aku sangat merasa seperti itu karena memang semua orang tahu, teman-temanku tahu, keluargaku tahu aku seperti itu. Dan alhamdulillah aku dikasih kepercayaan untuk bisa melewati semua itu. Dan aku membuktikan bahwa semua orang itu bisa berubah. Semua orang itu bisa bertahan. Kalau mau. Gitu dan berusaha. Nyatanya aku sendiri itu bisa gitu loh. Bisa untuk benar-benar lari dari semua itu, menghadapi dan lari dari semua itu. Dan itu semua memang benar-benar membekas dan nggak pernah bisa lupa. Akhirnya aku merasa di dalam inner child aku masih ada yang belum bisa benar. Akhirnya yang aku lakukan adalah ya seperti itu tadi aku bilang di awal, aku self reparenting. Karena aku dulu merasa aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, jadi aku harus minta maaf. Aku harus minta maaf kepada diriku sendiri karena aku tidak bisa melindungi dan berterima kasih karena aku masih bertahan sampai saat ini dan juga minta support secara langsung kepada diriku sendiri. Berarti meyakinkan dirimu bahwa sekarang baik-baik saja. Sekarang baik-baik saja dan bisa.
gitu. Aku juga berharap sama Tuhanku untuk menguatkan pundakku aja gitu. Karena setiap nanti kan semakin ke depan semakin banyak masalah. Ya, lebih gitu. besar lagi. Lebih besar lagi. Dan aku hanya minta untuk dikuatkan, minta aku untuk bisa melewati semua itu dengan sangat mudah. Walaupun itu sebenarnya nggak mudah seperti itu. Kamu bisa melewatinya intinya. Betul. Ya? Aku berharapnya seperti itu. Dan juga dari awal tadi ya kayak bully, terus habis itu kekerasan fisik, kekerasan kekerasan seksual. Itu benar-benar sudah aku alami. Baik sebenarnya dari keluargaku itu baik-baik saja. Keluargaku baik-baik saja. Ya walaupun ada beberapa yang nggak baik-baik saja. Terus yang benar-benar mempengaruhi itu lingkunganku, toksik gitu loh, sangat toksik. Jadi untuk zamanku dulu, kalau misalkan mau mendapatkan mental breakdown, mental breakdance itu sangat mudah sekali. Saat itu, cukup dibully wes mari. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang hatinya itu atau mungkin dia itu seperti gombal amoh gitu, dibongkak kobong, diumbah gak teles gitu kan. Kalau seperti itu ada juga teman yang seperti itu. Tapi kan enggak dengan aku. Aku tuh bisa kelebihanku itu bisa mengendalikan dua aspek, logika dan perasaan. Berarti kamu ini nggak ada yang dominan nih logika perasaannya? Dulu. Kalau sekarang mungkin pasti sekarang kan lebih bisa karena lebih gini ya, lebih balance gitu loh antara logika sama perasaan. Jadi yang benar-benar kayak aku memiliki dua sisi itu, cowok ada, cewek ada, gitu. Kayak keren berarti. Ya semoga seperti itu. Takutnya kan nanti dikira yang enggak. Tapi aku sangat enggak peduli sih. Karena begini. Akhir-akhir ini gitu aku kayak merasa ya wes lah. Apapun yang aku lakukan ya wes tak lakukan aja selama aku suka dan itu benar. Kalau nggak suka ya wes. Toh ya orang-orang yang ketemu aku nggak selamanya ketemu aku terus. Toh ya mereka pasti akan lupa gitu loh. Jadi benar-benar aku nggak peduli apa yang dikatakan sama orang. Aku benar-benar nggak peduli apa yang orang lain asumsikan terhadapku yang mereka nggak ikut-ikut hidupku, mereka nggak ikut ceritaku juga gitu. Terus habis itu tentang masalah-masa laluku yang seperti itu, terus habis itu mungkin ya dari cerita-ceritaku dulu, aku juga nggak mendapatkan pendampingan dan juga edukasi yang bagus dari orang tuaku untuk seperti itu. Orang tuaku memang memberikan bekal yang bagus, masalah agama, masalah attitude, masalah banyak hal, tapi mungkin tidak dengan yang satu ini. Gitu loh. Tentang psikologis. Dulu ya aku dulu juga merasa kayak pasti ya karena memang keadaan ekonomi dan juga keadaan lain yang memaksa bahwa keluarga itu juga tidak baik-baik saja itu juga pernah. Ibuku yang sering marah-marah lah, marah ke Mbak Yuku, marah ke Masku, marah ke aku. Terus habis itu yang benar-benar kita tertekan banget itu juga pernah. Jadi masalah di keluarga itu juga juga serumit itu gitu loh. Tapi kan tidak benar-benar membebani aku yang gimana, nggak seperti yang ini. Cuma ya memang membekas karena terkadang maaf ya Bu sekali lagi ya. Kadang-kadang karena aku masih teringat masa laluku yang dulu sering ya bukan sering ya. Maksudnya pasti semua ibu kan sering marah-marah gitu ya, kayak bentak-bentak itu segala macam itu pasti lumrah gitu loh. Tapi mungkin hatiku saja yang masih belum menerima dulu. Jadi itu bahkan sampai deket-deket kemarin itu akhirnya aku cerita sama ibuku gini, Bu, aku loh, misalkan samain gugah, alon-alonnya samain gugah mesti kaget. Wow, kok iso? Karena belum menerima itu? Itu karena kayak, apa ya, padahal ibuku cuma, Dek, tangi, gitu doang. Windy banget. Nah, aku langsung kaget kayak dibentak gitu. Sangat masih nganu ya, masih trauma gitu ya. Akhirnya kan aku akhirnya minta maaf lah sama ibu. Mungkin karena aku punya salah atau gimana. Terus habis itu aku juga bilang ya mungkin itu karena yang sudah lalu-lalu. Karena kan inner child itu tidak bisa disembuhkan secara tiba-tiba, secara kan berangsur-angsur gitu kan. Dan itu pengalamannya juga ada di Mbak Yuku. Dan ini sampai benar-benar merasa kayak mungkin karena anak pertama ya, Mbak Yuku itu anak pertama. Jadi sampai benar-benar merasa mentalnya terkoyakkan gitu loh, terlalu sakit. Jadi benar-benar kayak aku sama Mbak Yuku ketika cerita hal yang seperti ini kita nyambung banget. Gitu loh. Karena merasakan hal yang sama. Karena merasakan hal yang sama. Ya walaupun Mbak Yuku tidak pernah merasakan kekerasan itu yang aku rasakan, tapi mungkin punya cerita lain gitu loh. Dan itu sangat membekas banget. Kalau di keluarga masih seperti itu. Gitu. Dulu ibuku sekarang lebih santai karena mungkin
dulu kan anaknya 3 kecil-kecil, Iya. terus habis itu Kerepotan ya. masih kerepotan, ada bapakku ada masalah-masalahnya juga, masalah sendiri. Sekarang bisa lebih, alhamdulillah bisa lebih santai, lebih bisa self healing ya kemarin ya, Dek Malang ya, ambek kanca-kancane. Oh, enak ya. Oh, enak. Jadi kayak sekarang itu lebih bisa menerima gitu loh, lebih bisa wis legowo lah. Pokok semenjak masku nggak ada, bapakku nggak ada, masku nggak ada, ibuku juga lebih santai lagi, lebih bisa menerima, lebih bisa memaafkan, lebih kayak bukan orang yang kaku lagi gitu loh. Aku merasanya Berarti seperti lebih itu. fleksibel Lebih sekarang. fleksibel sekarang daripada dulu. Cuman ya seperti itu. Kadang-kadang kalau misalkan kayak marah-marah yang nggak jelas atau marah-marah yang seperti apa, aku kadang itu cuma berharapnya tolong kita tuh sudah besar, tolong kita itu sudah dewasa, kita itu sudah 20 tahun ke atas, Nggak perlu nggak dimarahin. perlu dimarahin, cukup Diajak dibilangin ngobrol aja itu kan sudah cukup gitu loh. Tapi yang namanya seorang ibu pasti kan menganggap anaknya seperti bayi, kan? Selalu jadi seperti anak. itu, selalu jadi anak. Tapi kan tidak bisa kan untuk harus seperti itu terus kan nggak bisa. Ya aku cuma hanya berharap seperti itu aja sih. Maksudnya kita kan sudah besar, tapi masih terkadang dapat marah-marah yang seperti itu. Ya tapi enggak apa-apa. Cuma kan kita bisa nggak seperti dulu gitu loh yang sampai kita akhirnya ke bawah-bawah itu enggak seperti itu. Tapi terkadang ini ya kalau yang di akhir-akhir ini mungkin beberapa bulan yang lalu tuh sampai benar-benar yang kaget gitu loh. Dek, tangi. Padahal cuma seperti itu. Padahal kamu kayak udah nerima ya, ternyata iya, belum. Menerima. Ya? Tapi ternyata hatiku sendiri kayak belum. Gitu loh. Akhirnya aku melakukan Speak up. self reparenting lagi, terus habis itu aku bilang sama ibuku bahwa mungkin aku terkena itu dari kecil, gitu. Terus habis itu ibuku mungkin karena terharu dengan itu ya akhirnya ya mau nggak mau juga aku harus minta maaf gitu loh. Mungkin karena aku dulu itu terlalu bandel lah, terlalu salah atau mungkin ibuku juga lagi banyak pikiran waktu itu. Ini tidak apa-apa seperti Jadi itu. memicu semuanya Memicu ya. semuanya. Banyak banget ya ternyata. Tapi nggak apa-apa sih. Banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita Rizky Perwira ini. Untold story banget ini. Banget. Soalnya faktanya ya, aku sama Rizky itu lebih tua aku setahun lebih ya. Tua Dewi, yang bener. Di lingkunganku waktu itu di sekolah zaman SD itu biasa aja. Lingkungan baik-baik saja. Makanya aku kaget dengar ceritanya dia kayak gitu tuh kaget banget. Asli. Padahal SD ku terkenal loh. Terkenal apa kayak gitu? Maksudnya SD yang tenar. Iya. Oh, kan? Iya, SD yang tenar. SD yang tenar. Tapi kok bisa kayak gitu? Kok bisa seperti itu? Betul. Dan itu semuanya cerita itu dapatnya aku pas waktu SD. Kan berarti kan sangat mempengaruhi, apalagi memoriku masih bagus dulu. Itu. Sampai sekarang nggak bakal lupa. Nggak bisa lupa. Oke, terima kasih ya Rizky sudah mau mengobrol dan mengeluarkan semua cerita yang belum dikeluarkan ini. Aku juga terima kasih sama podcast Teman Cerita 2021 yang sudah memberikan aku ruang untuk cerita, dan semoga cerita-ceritaku ini, pengalaman-pengalamanku ini bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi pelajaran untuk semua guru dan juga semua orang untuk tidak berperilaku yang kasar. 2021 ini. Guys. Dan juga untuk orang-orang yang mengalami hal seperti kamu. Dan juga untuk orang-orang yang mengalami hal yang seperti aku, semangat. Itu bisa dilewati semua. Yang penting kita harus benar-benar peduli. Karena kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita pasti bisa menyayangi orang lain. Dan kita bisa benar-benar mengendalikan itu semua dengan baik gitu. Benar. Setuju. Jadi keren. self reparenting, self healing, terus masalah tentang inner child dan mental illness, mental health segala macam itu penting untuk diperhatikan. Seperti itu. Kita harus sadarkan itu selalu ya. Harus sadar dengan hal itu. Oke, bye-bye. Terima kasih.